dipersembahkan oleh BRI Syariah. Air cucuran atap akan jatuh ke pelimbahan juga. Sebuah peribahasa yang tepat untuk menceritakan hubungan ayah dan anak antara almarhum Zainul Yasni, sang ayah, dan Muhammad Gunawan Yasni, sang anak. Lahir di sebuah desa kecil Payakumbuh dekat Bukit Barisan, Sumatera Barat pada 25 Februari 1928, Zainul Yasni tumbuh di lingkungan yang kental dengan ilmu agama Islam. Menyelesaikan studi ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1959. Zainul Yasni mengabdi menjadi dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus menjadi penasehat ekonomi pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1968, Zainul Yasni mendapatkan gelar doktornya dan dilantik oleh salah satu promotor Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Hatta. Pada peringatan dalam Nuzulul Quran Selasa 29 Juli 1980, di hadapan Presiden Soeharto beserta jajaran menterinya kala itu di Istiqlal, sang Dr. Zainul Yasni menyampaikan ceramahnya bahwa umat Islam di Indonesia harus meninggalkan ilmu ginju dan mengembangkan ilmu garam. Dalam arti tidaklah harus tampak indah seperti ginju, tapi tidak berasa. Akan tetapi meleburlah seperti garam dan memberikan rasa dengan berdaya guna bagi bangsa dan negara. Ya, saya masuk Fakultas Ekonomi Unhas itu tahun 60. Sistem waktu itu kan tahun ajaran. Ya. Nah, tahun ketiga, tingkat 3 namanya, dan 3-4 kita baru belajar ekonomi internasional. Pak Dr. Zainul Yasni mengajar itu. Dan salah satu kita mahasiswanya, salah satu kuliah yang sangat menarik begitu, hanya menyenangkan. Karena Pak Zainul Yasni itu menerangkan dengan sangat bahasa yang enak gitu kan, dengan sangat Minang gitu bahasanya itu, sangat Minang artinya intonasinya gitu. Kedua sangat meyakinkan dan luas pandangannya. Jadi saya termasuk suka kalau kita ayo ini jam ini Pak Zainul Yasni ngajar, ayo. Itu biasanya rame itu karena memberikan perbandingan luas. Sama dapat pelajaran 2 tahun. Nah, itu Pak Zainul Yasni pada waktu itu kan di ujung pandang di Makassar waktu itu. Masih kadang kacau. Jadi tahun 60-an, 60, 61, 62 itu kan. Jadi kekuasaan itu dilaksanakan lebih banyak oleh panglima dan militer. Yang kedua, ahli-ahli ekonomi pada waktu itu sangat terbatas dan umumnya itu dari Fakultas Ekonomi. Mungkin dosen-dosen pada waktu itu tidak lebih daripada 20-25 orang. Beberapa macam-macam, malah beberapa macam negara, ada dari Belanda, ada dari India yang ngajar, ada dari Swedia yang ngajar. Nah, tapi yang itu karena itu maka oleh pemerintah dan panglima itu memanfaatkan atau menugaskan dosen-dosen itu untuk bekerja menjadi penasihat pemerintah gitu kan. Jadi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi. Saya sendiri juga salah satu dosen yang setiap hari juga berada dalam menjadi penasihat pemerintah daerah mengembangkan ekonomi dalam rangka mengatur kedamaian yang mulai maju, operasi militer dan operasi ekonomi. Kedua, pada waktu itu juga ekonomi kita kan sangat rumit sehingga banyak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan negara. Apakah itu waktu itu namanya Jaya Bakti, Sida Bakti dari perusahaan Belanda.
Salah satu perusahaan itu dipimpin oleh Pak Syahrul Yasni. Ada 3 dosen itu yang memimpin perusahaan itu, dianggap untuk distribusi waktu itu sandang pangan lah. Jadi samping pada sehat. Jadi umumnya dosen-dosen itu termasuk Pak Syahrul Yasni menjadi dosen pagi hari, siang bekerja di pemerintahan, sambil gantian juga mengurus perusahaan negara gitu. Jadi luar biasa sibuk sebenarnya dan karena sangat dibutuhkan waktu itu kan. Nah, baru daerah yang baru kacau begitu, masih kacau dan menjelang damai begitu. Itulah tugas-tugas seperti itu di Makassar. Ya, setelah kemudian dosen-dosen mulai banyak dari dua daerah, yang dosen senior itu seperti Pak Desi Yasni, Pak Widodo, setelah G30S itu banyak pindah ke Jakarta karena mungkin ada tugas-tugas yang lain juga diberikan di Jakarta, itu termasuk yang saya tahu kemudian duta besar juga kan. Karena Pak Syahrul Yasni itu ekonom, tentu apa yang dikemukakan itu selalu terkait dengan ekonomi bangsa, tentang ilmu gincu dan ilmu garam itu. Sampai sekarang juga hal itu kita sangat concern bahwa kegiatan ekonomi masyarakat, walaupun penduduk Islam di Indonesia hampir 90%, 88%, tapi kegiatan ekonomi seperti kita tahu itu tuh jauh di bawah angka itu. Karena itulah maka peran ekonomi itu khususnya di dunia usaha harus selalu ditingkatkan. Saya juga sering mengatakan seperti itu, bahwa jangan hanya orang nikah menjadi sunnah Rasul, tapi juga pedagang juga tentu sunnah daripada Rasul, karena itu diperbuat oleh Rasulullah. Saya kira itu yang tentu menjadi sangat dirasakan, diperbuat oleh Pak Syahrul Yasni, bahwa yang dimaksud garam itu ialah kegiatan real. Bukan hanya kita ingin rahmatan lil alamin, tapi kegiatan yang bersifat ekonomi itu jarang kita perbuat, lebih perbuat oleh masyarakat non-muslim, dan itu perlu ada peningkatan itu. Sebenarnya sih juga seorang yang cara membawakannya itu menyampaikan hal-hal yang menyangkut syariah ini, kombinasi antara yang tegas, sesuatu yang harus sampaikan, kebenaran itu, tapi juga dengan cara-cara yang lembut, yang tidak menghujat, tidak menyalahkan orang lain. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.